menanggapi yang isu berkembang saat ini memang menjadi persoalan di masyarakat berkaitan dengan adanya polemik galian C, terutama itu yang ada di wilayah desa Sangkuriman, Tanah Priuk, Damit, Pulau Pinang dan Bukoso. Nah ini kan menjadi satu polemik. Kenapa dia menjadi polemik? Karena ada salah satu perusahaan yang mengklaim mempunyai izin, sementara perizinan tersebut dari sekian desa itu ada yang tidak tahu, ada yang belum disampaikan secara detail. Selain barangkali memang munculnya persoalan ini juga sangat mengganggu kegiatan pembangunan, karena memang rata-rata material yang dipergunakan oleh pemerintah daerah itu bersumber dari pasir sungai yang sudah masuk dalam spesifikasi untuk pembangunan di Kabupaten Pasir. Hal lain barangkali memang berkaitan dengan nilai harga yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga ini mengganggu teman-teman kontraktor untuk pengadaan bahan baku. Hal lain juga karena klaim tersebut, teman-teman yang lain juga mau bekerja juga merasa was-was, bisa terganggu. Harapan kita sebagai pemerintah desa, hal tersebut supaya bisa dimusyawarahkan di tingkat desa, tingkat kecamatan, tidak harus sampai ke proses hukum, karena hal seperti itu kan sudah berjalan sejak zaman dulu, sudah galian C yang ada di beberapa desa tersebut. Nah, dengan adanya oknum ini membuat resah baik masyarakat yang mempunyai lahan, baik masyarakat yang ada di aliran sungai, baik masyarakat yang bekerja di situ juga yang menggali itu banyak mengandalkan sumber kehidupannya dari situ. Itu mencapai 3 sampai 400 orang mengandalkan hidup dari alian C tersebut, sebagai buruh, sebagai sopir, sebagai yang mempunyai lahan. Jadi berdampak besar ya Pak? Sangat besar sekali. Secara umumnya itu Pak, yang sangat berdampak ya terhadap pembangunan. Kalau saja teman-teman penggali ini sudah melakukan mogok, Kabupaten Pasir dan PPU sudah kehilangan tidak ada lagi bahan baku. Bukan Kabupaten Pasir saja yang menggunakan, karena yang mempunyai spek untuk pembangunan yang baik ya memang pasir sungai, maksudnya Sungai Kadilo, eksemenisasi, bangunan dan lain-lainnya. Langkah yang tepat saya rasa memediasi, mencari solusi, karena izin yang diklaim itu kan itu terbitnya kan dari pusat, sekarang kan dikembalikan ke provinsi. Mungkin daerah memfasilitasi atau memediasi, mencari tahu perizinan sampai di mana. Nah kemudian memberikan kelonggaran kepada teman-teman pengusaha kecil yang saat ini belum mengurus izin. Sebenarnya teman-teman yang menggali ini sudah pernah punya izin, sehingga kenapa dia tidak berizin lagi, karena terjadi perubahan status. Perubahan status kemarin WTP, WTR, apalah itu kemarin. Sehingga izin yang mereka punya itu menjadi dinolkan lagi. Nah, saya sih berharapnya izin ini ada kelonggaran dari pemerintah daerah, itu memberikan kewenangan kepada BUMDes di masing-masing desa.
Nanti siapa yang mau mengelola, siapa yang mau bekerja, siapa yang mau menggali, itu mau dia dari luar, tapi tidak dimonopoli oleh salah satu perusahaan yang notabene dia bukan eh, dalam tanda kutip bukan penduduk setempat. Nah, sehingga terjadi ketersinggungan masyarakat yang lokasinya dibuatkan izin tanpa sepengetahuan. Jadi seperti karena itu sumber utama bahan baku. Kalau saja terjadi konflik ini barangkali di bulan Januari atau Februari kemarin, saya yakin pasir pasti kewalahan cari bahan baku. Kan nggak mungkin dia ambil dari Palu. Nah, sementara di sini sudah direkomendasikan untuk menggunakan pasir sungai atau sertu sungai, kan seperti itu. Jadi harapan kita di masing-masing pihak untuk bisa meredamlah ini. Kenapa saya bilang ini kan juga menghadapi pilkades, pasti ada kepentingan-kepentingan. Jadi kita harus menjaga situasi keamanan yang tertib. Nah, ini 72 desa kita melaksanakan pilkades. Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu.